Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fajar Alwiansyah akan menjelaskan sedikit tentang bekerja, efektivitas, dan efisiensi. Yang pertama, pengertian kewirausahaan efektif dan efisiensi. Wirausaha adalah orang yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya atau kemampuannya yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih kesuksesan. Selanjutnya, efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan dengan tepat waktu, sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. Selanjutnya, pengertian efisiensi. Efisiensi adalah usaha yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat, dan memuaskan, sehingga efisiensi berkaitan erat dengan ketetapan waktu tanpa harus mengeluarkan biaya atau kos yang berlebihan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Yang pertama, waktu. Yang kedua, tugas. Ketiga, produktivitas. Yang keempat, motivasi. Kelima, evaluasi kerja. Keenam, pengawasan. Ketujuh, lingkungan kerja. Kedelapan, perlengkapan dan fasilitas. Selanjutnya, bekerja efektif dan efisiensi bagi wirausahaan. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat pekerjaan jadi lebih efektif dan efisiensi. Yang pertama, mengerti tujuan dari pekerjaan yang dilakukan. Dengan mengerti latar belakang dan tujuan pekerjaan tersebut membuat seseorang lebih fokus dan tidak mengambang. Yang kedua, membuat perencanaan pekerjaan termasuk beberapa waktu yang ditargetkan. Sebuah pekerjaan harus selalu direncanakan apa yang harus dilakukan dan beberapa lama waktu diperlukan untuk menyelesaikannya, walaupun dengan cara yang sederhana tapi jelas dan terarah. Dengan rencana tersebut, target waktu yang telah ditetapkan bisa dicapai. Bagi pekerjaan besar menjadi pekerjaan kecil. Pekerjaan besar sudah butuh waktu yang lama untuk diselesaikan. Dengan membaginya menjadi pekerjaan yang lebih kecil membuatnya menjadi lebih ringan, apalagi jika pekerjaan tersebut bisa diselesaikan ke orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Kenali kemampuan diri dan jangan malu belajar dari orang lain. Setiap orang memiliki keterbatasan berbanding lurus dengan pengalaman dan besarnya tanggung jawab yang pernah diemban. Untuk pekerjaan tentu saja butuh bantuan orang lain. Yang kelima, semangat, pantang menyerah, dan saling menguatkan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat efisiensi kerja. Yang pertama, untuk mencapai suatu hasil atau tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Yang keempat, untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga outputnya semakin maksimal. Untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan, menentukan jumlah kebutuhan pegawai SDM sebagai dasar untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai atau karyawan SDM sebagai dasar untuk menambah atau mengurangi jumlah pegawai atau karyawan pada suatu jabatan atau unit kerja. Yang ketujuh, menyempurnakan tugas jabatan, menambah atau mengurangi tugas atau aktivitas dari suatu jabatan sehingga mencapai rentang beban kerja standar. Yang kedelapan, menyempurnakan struktur organisasi. Yang kesembilan, menyempurnakan
standar operasional produksi. Yang ke-10 menentukan standar waktu, tugas dan aktivitas. Yang 11 menentukan kebutuhan pelatihan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.